Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Irfan, tambah F551 18186. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tugas kelompok dari mata kuliah pengenalan pola. Itu judul yang kami angkat di sini, klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Naive Bayes. Adapun anggota kelompok ada 5 orang. Yang pertama itu Satrio Rifurianto, kedua Aksan, yang ketiga Muhammad Yusril, yang keempat Afriyadi, yang kelima Irwan Irfan. Adapun pendahuluan penjelasan masalah. Pendahuluan, semua masyarakat miskin merupakan suatu kondisi di mana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dengan sarana di sekitar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dengan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi. Pengelola di penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu, yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Wilayah di Kecamatan Tibawa yang terbagi ke dalam 16 desa, dan Kecamatan Tibawa termasuk kecamatan yang memiliki penduduk yang masih di bawah taraf hidupnya yang bisa dikatakan masyarakat miskin. Berdasarkan data masyarakat miskin yang diperoleh dari Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, yaitu sebagai berikut. Di tahun 2013 yaitu 2.950 jiwa penduduk jumlah penduduk miskin. 2014 itu 2.819, 2015 2.790 penduduk miskin yang tercatat. Adapun metode cara menyelesaikan masalahnya, yang pertama klasifikasi, proses penentuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Algoritma klasifikasi yang banyak digunakan secara luas yaitu Bayesian classification trees, Bayesian classification, Naive Bayes classifiers, analisa statistik, algoritma genetika, Rhodes, Kinnears, Neighbor, metode Ruless memory based racing, dan supervector machines. Yang kedua itu algoritma Naive Bayes. Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan Bayesian tree dan neural network. Bayesian terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi, sangat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Metode Bayes merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Pertama kali dibahas terlebih dahulu tentang konsep dasar dan definisi pada teorema Bayes, kemudian menggunakan teorema ini melakukan klasifikasi dalam data mining. Teorema Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut.
keterangan X sama dengan data dengan kelas yang bentuk diketahui. H sama dengan hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. P dalam kurung H X sama dengan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X posteriori proof. P dalam kurung H sama dengan probabilitas hipotesis H. Px H sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut. P dalam kurung X sama dengan probabilitas dari X. Adapun hasil dan pembahasan klasifikasi Naive Bayes, manual penggunaan metode klasifikasi seperti pada gambar. Klasifikasi dengan Naive Bayes menggunakan data latih berdasarkan dataset atau data latih, maka akan dilakukan proses klasifikasi terhadap data baru sebagai berikut. Adapun umur, status pendidikan, tanggungan, pekerjaan, penghasilan, proses Naive Bayes, probabilitas kelas miskin, P kelas miskin, probabilitas kelas, P tidak miskin, menghitung penghitungan kemungkinan termasuk kategori tidak miskin seperti pada gambar. Pengujian metode klasifikasi menggunakan data testing. Adapun pengujian terhadap metode klasifikasi Naive Bayes yang digunakan dilakukan dengan menggunakan teknik split validation dengan confusion matrix, di mana kumpulan data yang disajikan dengan slide sebelumnya akan dibagi ke dalam dua bagian, yakni 90% 171 record dari kumpulan data yang akan dijadikan sebagai data training atau latih, dan 10% 19 record sisanya akan dijadikan sebagai data testing atau uji. Hasil dan pembahasan pengujian metode klasifikasi menggunakan data testing. Hasil proses klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes pada testing yang berjumlah 19 record dihasilkan. Proses klasifikasinya sebagai berikut, seperti pada gambar. Dari hasil proses klasifikasi disajikan pada tabel di slide sebelumnya, maka dapat dikonversikan ke dalam bentuk tabel konvensional confusion matrix seperti di bawah. Berdasarkan tabel confusion matrix yang disajikan di slide sebelumnya, maka kinerja dari penggunaan metode klasifikasi Naive Bayes dapat diukur dengan menghitung nilai accuracy. Form di bawah ini menunjukkan hasil akhir dari sistem yang merupakan hasil klasifikasi pada setiap objek dengan menggunakan metode yang diusulkan. Pada halaman ini juga nantinya dapat dilakukan proses pencetakan dari hasil klasifikasi tersebut sebagai bahan laporan kepada pimpinan yang membentuk hasil klasifikasi tersebut. Pengujian black box seperti pada gambar. Adapun kesimpulan dan saran. Sistem klasifikasi masyarakat miskin di wilayah pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat direkayasa. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui interface yang disajikan dan sistem yang telah direkayasa. Sudah dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan white box untuk memeriksa alur logika yang digunakan pada sistem, dan juga telah dilakukan pengujian black box untuk memeriksa kesesuaian fungsi pada setiap interface yang ada.
pengujian Gaussian matrix dengan teknik split validation menggunakan metode klasifikasi Naive-Bayes terhadap dataset yang telah diambil pada objek penelitian diperoleh tingkat accuracy sebesar 3% atau termasuk dalam kategori good, sementara nilai precision sebesar 90% dan recall sebesar 86%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem klasifikasi yang dibangun dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan. Adapun saran, mengingat nilai akurasi masih berada pada angka 73%, maka masih sangat dimungkinkan untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan nilai akurasi dengan menambahkan fitur seleksi atau penggunaan algoritma komputer yang lain. Pada penelitian lain diharapkan dapat digunakan kumpulan data dalam jumlah yang lebih besar atau dengan sejumlah variabel lainnya guna meningkatkan performa dari metode yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.